Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harwan, dosen di program studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia sejak tahun 2018. Saya berlatar belakang pendidikan S1 Teknik Pertambangan dan S2 Teknik Geologi. Selama menjadi dosen di Teknik Pertambangan Universitas Muslim Indonesia, saya telah mengampu beberapa mata kuliah yang ada pada program studi Teknik Pertambangan. Di antaranya mata kuliah Geologi Dasar, Petrologi, Geologi Struktur, dan Perencanaan Tambang Bawah Tanah. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Geologi Struktur. Geologi Struktur merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diprogramkan di program studi Teknik Pertambangan yang disajikan pada semester 3 dan memiliki bobot sebesar 3 SKS, di mana mata kuliah Geologi Struktur ini terdiri dari perkuliahan di kelas dan praktikum di laboratorium Geologi Struktur. Mata kuliah Geologi Struktur adalah mata kuliah yang berisi atau yang membahas tentang gejala struktur yang ada di alam, meliputi struktur primer dan struktur sekunder. Yang lebih utama yaitu struktur primer berupa sesar, struktur lipatan, dan gejala deformasi lainnya pada batuan. Penyajiannya diawali dengan penjelasan mengenai ruang lingkup ilmu geologi struktur dan data-data yang dapat dijadikan sebagai data untuk menganalisis dasar geologi struktur. Mata kuliah Geologi Struktur dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan digunakan dalam tahapan proses penambangan. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah Geologi Struktur, yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami unsur-unsur struktur geologi. Mahasiswa mampu merekonstruksi unsur-unsur struktur geologi di alam, meliputi lipatan, patahan, dan gejala deformasi lainnya. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu secara mandiri memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar geologi struktur dan melakukan pengelolaan sumber daya mineral berdasarkan dasar analisis geologi struktur. Dari capaian pembelajaran lulusan, maka ditetapkan capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah Geologi Struktur, yaitu mahasiswa mampu memahami geologi struktur dan hubungannya dengan proses tektonik yang berlangsung pada kerak bumi. Mahasiswa mampu menganalisis proses-proses mekanik yang bekerja yang menyebabkan terjadinya deformasi pada batuan. Mahasiswa mampu memahami metode analisis struktur geologi. Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar pembentukan rekahan dan mampu melakukan analisis geometri untuk struktur bidang, ketebalan, dan kedalaman. Mahasiswa mampu memahami konsep mekanika batuan yang bersifat brittle yang menyebabkan terbentuknya kekar dan sesar. Mahasiswa mampu menggambarkan analisis struktur, baik itu struktur garis maupun struktur bidang. Mahasiswa mampu mengerjakan analisis struktur geologi dengan menggunakan proyeksi stratigrafik. Mahasiswa mampu memahami konsep sesar dan jenis-jenis sesar. Mahasiswa mampu memahami konsep kelenturan batuan dan jenis-jenis orientasi lipatan. Mahasiswa mampu melakukan analisis paleostress untuk menentukan jenis struktur dan sejarah deformasi yang berkembang pada sebuah daerah geologi. Mahasiswa mampu memahami struktur foliasi, liniasi, belahan, vein, dan bondinate. Mahasiswa mampu memahami konsep perbentukan zona pergeseran dan mengenali ciri-ciri bidang sesar, bidang geser, dan bidang kontinuitas batuan. Mahasiswa mampu menginterpretasi unsur-unsur struktur geologi pada foto udara dan citra penginderaan jauh. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami metode pemetaan struktur geologi dan membuat sayatan melintang atau penampang struktur geologi dan mengambil data struktur geologi di lapangan. Untuk mencapai pembelajaran tersebut, adapun materi kuliah yang disajikan yaitu 1. Definisi struktur geologi, 2. Prinsip deformasi dan mekanika batuan, 3. Metode analisis struktur geologi,
4. Geometri struktur. 5. Struktur garis dan bidang. 6. Analisis proyeksi stereografis. 7. Pengukuran unsur-unsur struktur. 8. Lipatan. 9. Penampang geologi. 10. Struktur foliasi, liniasi, dan bondinek. Adapun referensi utama yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini yaitu Structural Method for Exploration Geologies oleh Beth Gilley, dan yang selanjutnya Structural Geology of Rocks and Regional David and Reynolds, dan yang terakhir ada Structural Geology and Introduction to Geometrical Techniques edisi keempat oleh Ragan Donald 2009. Untuk proses pembelajaran mata kuliah geologi struktur ini dilakukan dengan metode blended learning, yaitu memadukan metode pembelajaran luring dan daring. Pembelajaran luring atau biasa disebut dengan sinkronus dilakukan di dalam kelas dengan metode tatap muka ataupun di laboratorium. Pembelajaran daring atau biasa disebut dengan asinkronus dilaksanakan dengan menggunakan metode Learning Management System yang dikembangkan oleh Universitas Muslim Indonesia yang bernama Kalam dan dikombinasikan dengan aplikasi Zoom Meeting. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah geologi struktur, di mana pertemuan pertama ini adalah kita bahas mengenai kontrak kuliah. Ya. Sebelum kita masukkan ke kontrak kuliah, ini adalah data diri saya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah aturan perkuliahan kita, ya, ada 3 perkuliahan kita, ada via Kalam, via Zoom, dan via offline. Ini adalah parameter penilaian, di mana parameter penilaian itu terdiri dari kehadiran, tugas dan praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Ini adalah daripada praktikum kita. Pembelajaran secara luring dilakukan di dalam kelas dengan metode ceramah, diskusi secara berkelompok sesuai dengan tema yang diberikan, dan tanya jawab terkait dengan materi yang disajikan. Metode ceramah diberikan agar mahasiswa dapat memahami dan memperoleh materi secara jelas dan rinci. Metode diskusi dilakukan agar mahasiswa mampu mengembangkan kreativitas dan mencari solusi atas permasalahan dan pertanyaan yang muncul ketika diskusi. Dalam setiap materi pembelajaran, saya menyiapkan materi dalam bentuk PowerPoint dan dibagikan kepada mahasiswa dalam bentuk PDF. Selain di dalam kelas, pembelajaran luring juga dilakukan dengan melakukan kunjungan lapangan atau field trip agar mahasiswa dapat melihat langsung objek struktur yang ada di lapangan. Untuk pembelajaran secara daring dilakukan dengan menggunakan Learning Management System LMS atau Kalam yang dikombinasikan dengan Zoom Meeting jika diperlukan. Di Kalam, mahasiswa dapat memilih mata kuliah dan kelas sesuai dengan yang diprogramkan dalam KRS. Pada Learning Management System Kalam, mahasiswa dapat melakukan absensi perkuliahan, mendownload materi perkuliahan pada setiap pertemuan, kuis, pengumpulan tugas, ujian, serta video conference untuk diskusi. Keaktifan mahasiswa juga dapat dipantau oleh dosen melalui Kalam, begitupun dengan penilaian tugas, kuis, dan ujian dapat dilakukan di Kalam. Selain itu, mahasiswa juga tergabung dalam grup WhatsApp setiap kelas sehingga informasi perkuliahan, diskusi, dan tanya jawab dapat berlangsung setiap saat. Berikut contoh aktivitas pemilihan mata kuliah di Kalam. Ini adalah tampilan awal untuk Learning Management System Kalam yang dikembangkan oleh Universitas Muslim Indonesia. Login menggunakan username dan password. Di sini mahasiswa bisa memilih mata kuliah sesuai dengan fakultas, program studi, dan kelas yang dipilih. Contohnya seperti ini, mahasiswa akan memilih salah satu mata kuliah
Ini adalah mata kuliah geologi struktur, di mana mahasiswa bisa melakukan absensi. Untuk mengecek absensinya seperti ini. Lalu all, untuk mengecek kehadiran mahasiswa dipilih sesuai dengan tanggal perkuliahan. Ya, ini contohnya seperti ini. Selain daripada untuk absensi, di sini juga mahasiswa bisa melihat materi yang di upload atau yang dimasukkan ke dalam kalam, bisa mendownload materi dan bisa memasukkan tugas untuk diupload selanjutnya. Lakukan tadi diharapkan dapat tercapainya tujuan dan peningkatan belajar mahasiswa agar menjadi lulusan yang dibutuhkan dalam dunia industri. Demikian pemaparan deskripsi mata kuliah geologi struktur saya. Berikut cuplikan proses pembelajaran mata kuliah geologi struktur yang saya lakukan di kelas. Kita masuk ke materi, di mana di materi kita hari ini adalah konsep geologi struktur. Di mana geologi struktur itu, kalau secara cabang keilmuan, geologi struktur itu adalah salah satu cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang deformasi. Ya, deformasi artinya adalah perubahan pada batuan, di mana banyak hal yang bisa merubah bentuk daripada batuan. Makanya struktur geologi itu dibagi menjadi dua. Ada struktur primer dan ada yang namanya struktur sekunder. Struktur primer itu adalah struktur yang terbentuk bersamaan dengan terbentuknya batuan. Sedangkan struktur sekunder adalah struktur yang terbentuk setelah terbentuknya batuan. Ya, jadi ada yang terbentuk bersamaan dengan pembentukan batuan, dan ada yang terbentuk setelah terbentuknya batuan. Ini harus bisa dibedakan, ya, karena kenampakan lapangannya ini akan berbeda. Ya, itu. Nah, struktur yang terbentuk dengan bersamaan dengan pembentukan batuan atau struktur primer, contohnya ada pada struktur pada batuan beku. Ya, contoh struktur pada batuan beku itu ada yang namanya masif, ada yang namanya fasikuler, ada namanya amigdaloidal, dan ada yang namanya pumiceus, dan ada namanya scoria. Itu kalau pada struktur pada batuan beku. Berbeda lagi kalau struktur pada batuan sedimen, berbeda lagi kalau struktur pada batuan metamorf. Ya, itu. Nah, untuk geologi struktur ini kita akan lebih banyak membahas struktur sekunder. Ya, di mana struktur sekunder itu terdiri menjadi 3. Ada yang namanya kekar, ada yang namanya lipatan, dan ada yang namanya sesar. Oke ya. Jadi itulah pengertian daripada geologi struktur. Jadi geologi struktur itu, saya ulang, adalah cabang daripada ilmu geologi yang mempelajari tentang deformasi pada batuan. Oke? Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Febriani, NIM 093-2022-883. Nah, mungkin pertanyaan dasar saja Pak. Kan di semester awal kan sudah mempelajari tentang geologi dasar. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dengan bagaimana, apa perbedaan antara geologi dasar dengan geologi struktur ini? Apakah mencakup konsep apa saja yang dibahas atau ada perbedaan intens yang terjadi? Makasih Pak. Oke, baik. Perbedaan antara geologi dasar dan geologi struktur, kalau kita bicara ke ilmu kebumian, geologi dasar itu ibaratnya adalah pondasinya. Jadi, kalau teman-teman belajar di geologi dasar, hampir semua aspek ilmu kebumian itu dibahas di geologi dasar, ya. Mulai dari bagaimana susunan bumi, pengenalan mineral, batuan beku, batuan metamorf, peta topografi, ada pengenalan struktur geologi, air tanah, air permukaan, dan pengenalan geomorfologi. Kesemuanya itu hanya secara umum saja dibahas. Nanti di mata kuliah berikutnya dirincikan, ya. Jadi mata kuliah lanjutan daripada geologi dasar itu adalah geologi struktur, ya. Nah, selain daripada geologi struktur, mata kuliah lanjutan daripada geologi dasar adalah ada yang namanya petrologi.
Ya, teman-teman kan belanja juga petrologi semester ini. Nah, kalau petrologi itu khusus membahas tentang batuannya. Kalau geologi struktur khusus membahas tentang perubahan yang terjadi pada batuan. Nah, itu perbedaan mendasar antara geologi dasar dengan geologi struktur. Oke ya? Nah, selanjutnya ada yang mau bertanya, silakan. Pertanyaan lain? Oke? Ya, kalau tidak ada saya lanjut. Ya. Nah, apa tujuan kita belajar geologi struktur? Yang pertama itu memberi pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar deformasi pada batuan. Jadi dengan memahami geologi struktur, kita tahu apa yang menyebabkan batuan tersebut bisa berubah bentuk. Ya, apa yang menyebabkannya? Ya, apakah penyebabnya gaya, tegasan, atau tegangan? Ya, itu bisa nanti kita lihat di materi berikutnya. Terus memberi pemahaman mengenai jenis-jenis dan mekanisme pembentukan struktur geologi dan tektonik yang terlibat dalam deformasi batuan. Jadi dalam struktur geologi itu kan tadi ada 3, ada sesar, kekar, dan lipatan. Nah, nanti kita akan pelajari apa yang menyebabkan terjadinya kekar, lipatan, dan sesar, dan bagaimana jenis-jenisnya dan bagaimana mekanisme terjadinya. Ini yang harus dipahami, ya. Lalu ada istilah tektonik. Apa yang membedakan antara tektonik dengan struktur geologi? Ya, karena berbeda antara tektonik dengan struktur geologi. Perbedaannya, kalau dari segi luas daerah, tektonik itu melibatkan 2 buah lempeng, ya. Lempeng, ada istilah lempeng, mungkin teman-teman pernah dengar, atau kerak, ya. Itulah kalau kedua lempeng ini saling bergerak satu sama lain, itulah yang disebut dengan pergerakan tektonik, ya. Tapi kalau geologi struktur itu akan melibatkan batuan yang ada pada lapisan yang sama, ya. Hanya batuan yang pada daerah itulah yang disebut, itulah yang masuk kategori struktur geologi. Tapi kalau tektonik itu melibatkan 2 lempeng yang berbeda, ya. Nanti saya perlihatkan gambar tentang lempeng-lempengnya bagaimana. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti daripada geologi struktur, kita harus pahami dulu, karena geologi struktur itu terjadi di permukaan bumi. Kita harus paham bagaimana susunan bagian bumi dan bagaimana proses tektonik itu. Apa yang membedakan keduanya? Nah, ini ya. Nah, kita pahami dulu sifat fisik bumi, ada susunan bagian dalam bumi, dan proses tektonik itu bagaimana. Itu sifat fisik bumi ini ukuran bumi. Jadi bentuk bumi itu tidak bulat seutuhnya. Ya, tidak bulat seutuhnya. Kenapa? Karena garis lintang daripada bumi itu lebih panjang dibanding garis bujur. Tahu apa bedanya garis lintang, garis bujur? Ya, tahu ya? Nah, garis lintang itu adalah garis yang menghubungkan timur dan barat dan membagi bumi menjadi utara dan selatan. Makanya disebut lintang utara dan lintang selatan. Kalau garis bujur, garis yang menghubungkan utara dan selatan dan membagi bumi menjadi timur dan barat. Makanya disebut bujur timur dan bujur barat. Ya, itu. Ya. Jadi garis lintang itu 21 km lebih panjang dibanding garis bujur. Makanya bentuknya tidak bulat seutuhnya. Kalau dia bulat seutuhnya, pasti panjang garis lintang sama dengan panjang garis bujur. Ya. Nah, gaya tarik atau sifat kedua yaitu gaya tarik bumi. Gaya tarik bumi itu di daerah kutub lebih besar dibanding di daerah khatulistiwa. Contohnya kita, ya. Gaya gravitasi di daerah kita ini di khatulistiwa itu lebih kecil dibanding, semakin ke kutub maka gaya tarik bumi ini akan semakin besar. Hal ini dipengaruhi karena daerah pada susunan batuan pada daerah kutub berat jenisnya itu lebih rendah dibanding daerah yang berada di khatulistiwa. Itulah yang menyebabkan adanya perbedaan gaya tarik bumi. Nah, sifat bumi selanjutnya adalah suhu, ya. Suhu di bagian luar permukaan bumi. Kalau kita di daerah khatulistiwa, sekarang suhu di luar permukaan bumi itu berkisar antara 27 sampai 34 derajat Celcius, ya. Berbeda kalau di daerah yang beriklim beriklim dingin, subtropis, itu berbeda-beda, ya. Itu kalau suhu di
di luar permukaan bumi. Kalau di bawah permukaan bumi, suhu di bawah permukaan bumi itu akan meningkat setiap 100 meter. Ya. Jadi kalau kita ke bawah permukaan bumi, setiap turun 100 meter, suhu itu akan naik 3 derajat Celcius. Jadi setiap 3 derajat Celcius, suhu akan setiap turun 100 meter, suhu akan naik 3 derajat Celcius. Hal ini berlaku kalau di daerah tersebut tidak ada aktivitas gunung api. Tetapi kalau ada aktivitas gunung api, maka setiap turun 4,5 meter, maka suhu akan naik 1 derajat Celcius. Hal ini disebabkan di daerah gunung api itu kan ada dapur magma. Ya, ada aktivitas magma di bawah permukaan bumi sehingga lebih panas dibanding daerah sekitarnya. Susunan bagian dalam bumi itu terbagi menjadi 4 bagian, ya. Kita mulai daripada bagian yang paling dalam. Bagian yang paling dalam itu namanya inti bumi. Nah, inti bumi dibagi 2. Ada yang namanya inti dalam, ada yang namanya inti luar. Ini yang disebut inti dalam, ini inti luar. Ya. Inti dalam ini sifatnya dia padat, inti luar ini sifatnya dia cair. Ya. Nah, kalau berdasarkan komposisi kimianya, inti bumi itu kaya akan Fe, unsur Fe dan Ni. Ya. Itu. Nah, setelah inti bumi, inti dalam, inti luar, ada yang namanya mantel. Ya, mantel bumi. Ketebalan mantel bumi ini adalah berkisar antara 2000 km. Ya, itu ketebalannya mantel. Nah, lapisan paling luar inilah yang biasa kita sebut dengan lapisan kerak bumi atau lempeng. Jadi ada istilahnya, ada namanya kerak atau lempeng. Ini istilah yang sama. Ya. Nah, kerak atau lempeng bumi seperti teman-teman lihat di sini, itu dibagi menjadi 2. Ya. Dibagi menjadi 2. Ada yang namanya lempeng benua, ada yang namanya lempeng samudra. Ya. Lempeng benua itu kaya akan batuan beku yang sifatnya asam sampai intermediate. Ya. Dengan ketebalan berkisar antara, ketebalannya ini bisa berkisar 21 sampai 100 km ketebalannya. Nah, kerak benua itulah yang sekarang menyusun permukaan bumi kita, yang sekarang jadi daratan, yang dominan jadi daratan. Walaupun ada beberapa kerak benua yang tertutupi oleh air laut. Contoh kerak benua yang tertutupi oleh air laut itu antara Pulau Kalimantan dengan Jawa dan Kalimantan dengan Sumatera, itu sebenarnya kerak benua itu, tapi hanya tertutupi oleh air laut. Ya. Itu. Terus yang menghubungkan juga antara Papua, ya, Pulau Papua dan Papua Nugini dengan Australia. Dia itu satu lempeng atau satu kerak. Ya, harusnya menyambung itu, cuma karena tertutupi oleh air laut, makanya kelihatan terpisah. Padahal sebenarnya itu dia satu lempengan atau satu daratan. Itu. Nah, kerak yang selanjutnya ada yang namanya kerak samudra. Kerak samudra inilah yang menyusun dasar daripada lautan. Kerak samudra ini sifatnya dia lebih tipis, kaya akan batuan yang sifatnya basal sampai ultra basah. Ya. Tipis, ketebalannya itu hanya berkisar antara 5 sampai 21 km. Ya. Itu. Jadi, saya ulang kembali bahwa susunan daripada bagian dalam bumi itu terbagi menjadi 4. Inti dalam, inti luar, mantel, kerak. Nah, kerak ini terbagi 2, ada kerak samudra dan ada kerak benua. Ya. Nah, pergerakan daripada lempeng inilah salah satu yang menyebabkan terjadinya struktur geologi. Ya. Jadi kalau kita lihat pergerakannya, ini teman-teman bisa lihat. Ya. Pergerakan daripada kerak benua atau kerak samudra itu dibagi menjadi 3. Ada yang saling berpapasan atau saling bergesekan, ya. Ini ada yang bergerak saling menjauh, ada yang bergerak saling mendekat, ya. Kalau dia saling mendekat namanya konvergen, kalau dia saling menjauh namanya divergen, kalau dia saling berpapasan namanya
strike, slip, fall. Ya, itu dibagi menjadi 3. Nah, ini ada atau transform ya, itu. Nah, ini bisa lihat di ilustrasi penggambarannya bahwa pergerakan daripada lempeng itu bisa menimbulkan beberapa hal. Contoh, pergerakan secara konvergen atau secara saling bertabrakan antara kerak benua dengan kerak samudra, kerak benua dengan kerak samudra itu akan menghasilkan yang pertama ada jajaran pegunung-gunung api. Ya. Itu diakibatkan karena ketika ada tabrakan antara kerak benua dengan kerak samudra, maka kerak samudra ini akan meleleh ya, atau akan menunjam masuk. Jadi karena kerak samudra ini sifatnya tipis dan berat jenisnya lebih rendah, maka dia akan ketika saling bertabrakan, maka kerak samudra ini akan menunjam masuk ke bawah. Ya, pendekatan logikanya kalau mobil dump truck tabrakan dengan mobil sedan, ya, mana lebih duluan hancur? Nah, mobil sedan. Itu ya, pendekatannya seperti itu. Nah, makanya yang tadinya kerak samudra yang masuk ke bawah itu akan masuk ke bawah, batuan yang ada pada kerak samudra ini akan melebur, berubah menjadi magma. Magma ini yang akan menerobos ke permukaan, itulah yang membentuk gunung api. Ya, itu salah satu contoh. Kalau kerak benua bertemu dengan kerak samudra. Ketika kerak samudra bergerak saling menjauh, ya, antara kerak samudra dengan kerak samudra ini saling menjauh, itu yang terbentuk adalah lantai dasar samudra yang baru, ya. Kenapa? Karena ketika ini bergerak menjauh, magma yang ada di bawah permukaan bumi ini akan naik, muncul ke permukaan dan dia langsung membeku. Kenapa? Karena langsung bersentuhan dengan air. Karena kerak samudra kan berada di bawah laut, menjadi dasar daripada penyusun samudra. Nah, yang terakhir, kalau pertemuan antara kerak samudra dengan kerak samudra terjadi, maka yang terbentuk adalah gunung api. Tapi posisi gunung apinya, kalau tadi di sini posisi gunung apinya di darat, maka kalau kerak samudra dan kerak samudra saling bertemu, maka gunung api yang terbentuk itu akan berada di laut. Ya. Nah, itu. Nah, masih ada satu. Kalau kerak benua saling bertemu dengan kerak benua saling bertabrakan, maka itu akan membentuk pegunungan. Contohnya pegunungan Himalaya. Paling dekat ya. Pegunungan Himalaya itu tabrakan antara dua buah lempeng benua, lempeng India dengan lempeng Eurasia atau lempeng Asia. Itulah yang membentuk pegunungan Himalaya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada? Satu orang lagi bertanya. Ya. Nah, kalau proses terjadinya tsunami, ketika ada tabrakan antara dua buah lempeng ini dan lempeng ini saling bergerak, ini kan ada muncul cekungan di sini. Nah, ketika muncul cekungan, air itu akan masuk dulu ke dalam cekungan tersebut, lalu terpantul kembali ke daratan. Ya. Jadi salah satu selain menyebabkan membentuk ini gunung api, tabrakan antara atau pergerakan antara semua lempeng ini, yang pertama yang selain membentuk gunung api itu bisa juga menyebabkan gempa bumi. Kalau terjadi gempa bumi dan biasanya kalau posisinya di laut, titik gempanya itu di laut, bisa menyebabkan tsunami. Contoh tsunami yang terjadi di Aceh 2004. Ya, itu penyebabnya bukan struktur geologi, tapi penyebabnya adalah tektonik. Ya, jadi kalau pergerakan lempeng itu disebut dengan tektonik. Tapi kalau perubahan pada batuan atau deformasi pada batuan, itulah yang disebut dengan struktur geologi. Jadi itu perbedaan mendasar antara tektonik dengan struktur geologi. Tetapi yang menyebabkan terjadinya struktur geologi salah satunya adalah pergerakan daripada lempeng ini. Ya, itu. Oke?